Cuman jatahnya tidak ada yang sama. Ada yang ngapunten 20 tahun meninggal, ada yang 50, ada yang 70. Abah ini hawali zamanin. Qila ada khamsah wa thamanun. 85 dan mengatakan 87. Allah alam bisawab. Yang jelas kalau hijriyah itu 25 tahun, itu berarti Syamsiyah, Masehi itu 26. Jadi kayak Al-Fakir ini umri hadza arba'ah wa khamsun. Arba'ah wa khamsun 54. Berarti hijriyahnya saya sudah 56. Gak ketoro itu, saya ketem. Nah, Abah itu nikah umur 24 tahun kalau tidak salah. Saya pernah tanya sama Bapak, Bah, jangan dia nikah kalau ibu umur pinter, umur 24. Taruh 24 tahun, kemudian mempunyai anak saya, ini yang pertama. Kemudian saudara saya andai kata hidup itu lebih dari 11. Cuman saat ini kan terus sekawan. Sing mriki nggih sekawan. Nanti mau dikumpulno bapak niki putrane nek 30 enek. Model ini ku disenggol meteng-meteng bojone. Nah iku untuk nurun karo anake iki. Bojo kula tak kali sarung meteng-meteng. Iki sak isine maksud ngoten nggih. Ada fit kama fit mutawalat Ustaz ya. Maaf, saya teruskan. Al-waqt. Nah, ada yang dikasih waktu 20 tahun, ada yang 50 tahun. Maaf. Hadza al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Hanya orang yang cerdas saja yang bisa memanfaatkannya. Halo, ibu-ibu. Bu, manusia yang tak pernah salah. Wih, gagal kaya apa nek senggrek bojone pepleh pisan. Olah to. Bu, ibu, sampean tak dikasih uang suaminya. Ini ibu, tak kasih uang 500 untuk belanja ya. Ini oke. Ibunya itu cerdas. Begitu masuk pasar, dia beli sembako, betul? Untuk kebutuhan ini 1 minggu, atau ini beli ini. Selesai, anaknya pesen, Bu, saya ingin nanti jangan sop sama bandeng yang digoreng sama sambal terasi. Oke nak, siap. Ibunya cerdas, pulang bawa. Tapi kalau ibunya itu mata duitan sampai mata jilbab. Begitu masuk pasar, ternyata ada gantungan. Wih, ada jilbab model baru ini. Ditilak regane 200.000 dihitung duitnya. Akhirnya menghitung benih, tuku. Kalau dia cerdas, ada tulisan ini, dilarang bon, begitu Bu. Dilarang bon. Kalau ibunya cerdas, udah, udung itu kalau memang jatahku tulisannya di sana, pasti saya bisa beli. Kalau tidak, berarti bukan jatah saya. Sudah, I don't reckon you. Aku gak reckon awakmu. Bu bahasa Inggris apa ini? Kali. Sudah selesai. Belanja sembako pulang. Anak bahagia, keluarga bahagia. Itu ibu cerdas. Karena yang dipikirkan adalah setelahnya itu bagaimana dia bermanfaat. Sama dengan umur kita. Tapi ini ibu gak cerdas. Nang jero pasar itu tuku pelembungan. Tuku nekeran, tuku karet pentil. Beli sesuatu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Itulah kita. Katakan dikasih umur, kadang-kadang jagung, kadang mari-mari, tapi tidak roti pan itu bokongnya panas gitu. Tidak baca Quran, tidak untuk deres dan sebagainya. Tapi kalau main WA, main HP, kuat sama sekali. Betul? Berarti kadang-kadang aku sampai ini goblok ya orang. Tapi diarani bodoh ora gelem. Nggih, gimana? Gimana karo wong-wong lho. Diarani miskin bareng anak wong melarat mesti gowelo atine. Awas kontrol surat jotos apa. Dadak nomor itu omah. Pak RT tolong saya masukkan dalam orang-orang yang dapat PKH. Jadi itu kan minta dicatat orang. Ya tapi kalau diolok-olok miskin kok marah. Ngacung muga-muga atau kawonge. Betul? Ini saya lanjutkan sekarang. Nah, al-waktu kasayf wa ilam taqta'aka. Waktu itu seperti pedang. Kalau tidak kamu manfaatkan, kamu akan dipotong. Nah, ini
waktu hari ini, malam hari ini, ada yaumul khamis lailatul Jum'ah. Malam hari ini, malam Jum'ah, malam Jum'ah. Mari Isa jenengan kula panjenengan soyo kita semua ditakdirkan memanfaatkan waktu ini tadi digunakan untuk zikir, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditutup dengan ngaji. Berarti kita bisa manfaatkan waktu ini. Mudah-mudahan waktu yang sedikit ini bisa menghapus yang berlalu. Amin. Yang kedepannya semakin baik. Tapi lamun salah itu kan cepat-cepat balik. Saya balikan waktu. Nah ini. Yang kedua adalah harta. Harta itu bisa berupa uang, berupa sawah, berupa tanah, apapun. Pokoknya bodoh, duit, pokoknya sing iso dikirakan apapun begitu. Harta ini manakala kita bisa menggunakannya dengan segalanya untuk kebaikan, maka kita berarti menjadi orang yang beruntung. Sebab al-dunya wa fihi al-mal halaluhu hisab wa haramuhu iqab. Betul. Halaluhu hisab wa haramuhu iqab. Halal itu hisab, haram itu. Nah ini kalau kita mau berpikir lebih jauh, masya Allah, iya. Nek wong ditakoni, sampean pilih pundi, Bu? Sogi ta melarat? Kok meneng ae? Gini. Sampean pilih ndi, tak kasih uang 100.000 sama 1 juta. Ana muni 100 tak suntik awakmu ayo. Berarti ora waras. Pilih ndi, 100 sama 1 juta? Nah, berarti masih sembuh ini ya. Betul? Tapi kalau sama milih 100, ya ini perlu dikewenangan Pak Pur. Polisi baik hati itu ya. Menurut saya, tapi kalau ditanya besar mana manfaatnya 100 sama 1 juta, ini terserah siapa yang pegang. Kalau orang yang cerdas maka menjadi baik, betul? Nah ini bondo, nah ini masya Allah, maka saya tidak tahu ketika 2019 setelah rombongan rame-rame saya diajak ke sini sama Abah, ini masih ruwet kabeh. Terus dari markas lagi, bu markas sopo ora roh aku. Itu kalau mriku Abah manggen ten mriku, ayo le niliki kono panggonan sing aku oleh tanah kono loro tanah. Terus iki daerah seberang. Dari sini kemudian semak belukar. Terus saya teringat dengan pujiannya guru saya, hadid darullah wa fiha ibadullah amirha bijahik ya Rasulullah. Hadidar disuruh baca. Terus aku ingat, hadidar darullah, ini bumi, ini tempat adalah milik Allah. Wa fiha ibadullah, di dalamnya ada hamba-hamba Allah. Amirha, ramekan ya Allah. Bijahik ya Rasulullah, dengan keagunganmu ya Rasulullah. Kalau mau semriki, terus mau sedikit bahar, ada kenalan karo jin di manggon temriki. Ya, kalau mau sedikit apa yang teringat dari guru saya lakukan di sini. Terus akhirnya pun bah, nah kalau digonceng Haris kalau nggak salah, ya gonceng di sini. Kemudian pulang. Itu sebelum corona kalau nggak salah. Setelah itu pulang baru corona wujud itu. Nah, mudah-mudahan wafatnya Abah ini menjadi sebabnya tempat ini menjadi ramai. Amin. Mesti dirakati. Kalau bapak nih mesti dirakati dengan segala bentuk caranya, ya. Mudah-mudahan ini kedepannya menjadi jariah bagi semuanya. Amin. Amin. Kita kembali lagi, harta ini akan menjadi racun manakala kita tidak bisa memanfaatkan, tapi justru hadhihi dunya matiyatun ilal akhirah, menjadi jembatan menuju akhirat. Tinggal pulau sampian ini bakat nopo boten. Nah ini muka-muka oleh pitulungan. Amin. Amin. Karena kita ini punya penyakit, ya Bu ya. Bu. Nah, ada iuran 10.000 sama beli kutuk sing apik, endek sing putih Bu. Endek kuku. Sami ngene kalau bapak-bapak beli rokok 20.000 untuk surya, endeng to nggih. Kalau umplung masjid iku 5.000 digoleki iso disuwek dadi loro.
Kita lanjutkan. Al-mal justru akan menjadi tunggangan kita manakala harta itu digunakan untuk akhirat. Tetapi maaf, menjadi kita akan menanggung beban. Jadi dunia akan menjadi beban kita, dipikul manakala kita tidak menggunakannya dengan kebaikan. Saya teringat, Masya Allah, ketika beberapa guru pesan jadi ngeniki nek wayai tinggone ngaji, tinggone maca sholawat, maka siapa yang jariah di tempat itu pasti akan mendapatkan klutik. Kayak ATM apa tuh? TF nih, klutik masuk. Ini ATM. Kita lanjutkan. Al-waktu, al-mal. Yang ketiga adalah jabatan. Sebenarnya masuk dalam dunia, cukup saja waktu dan dunia. Dunia itu isinya ya harta, keluarga, dan jabatan. Jabatan akan menjadikan sesuatu yang bermanfaat manakala jabatan itu bisa bermanfaat kepada orang lain, bukan jabatan memanfaatkan orang lain. Beda tuh. Ya, bermanfaat sama memanfaatkan. Saya yakin tuh DPR itu maju tak gentar membela yang bayar. Maju tak gentar membela wani piro. Kita datangani wani piro. Masya Allah, aku roh pejabat mulai RT sampai presiden. Bejo-bejo ini wong sing ngerti ngaji. Kalau orang itu punya jabatan dan ngerti ngaji, ya Allah, tanda tangan, tak kira bisa mlebu swarga. Memerintahkan, kok sebentar ada sulit. Yasiru wala wasiru, saya kira orang digiruwet. Mana digawe ngangel. Tanda tangan ingin nikah, kan selesai. Angel-angel akhirnya ya zina. Na'udzubillah nih. Kita bikin mudah. Ya, ini tujuannya apa? Ketika kita punya jabatan, maka jabatan itu jatahmu menuju surga. Ketika kamu menjadi seorang pendidik, pengajar, jadi guru, yuk kok kuat guru mulangiku, kamu menuju surga. Langsung ngulang Ustaz. Saya pesan. Nek sampean ngulang bingung no wong ora usah ngulang. Halo, kemana? Jadi sing tahu mondo, tahu sekolah. Kalau bicaramu itu tidak bisa memahamankan orang, tapi justru membuat bingung orang, tidak usah ngajar, malah dolu. Wis kesasar nyasar wong sih. Nah, betul. Nah ini, maksud saya, sampean yang diberi peran di pendidikan, ya jalanmu itu untuk menuju surga. Saya teringat ceritanya Syekh Abdul Hasan An-Nadwi, gurunya Abu Ya Said Maliki yang ada di India. Masya Allah, beliau itu tidak diberi turunan oleh Allah, sampai meninggal tidak punya putra. Karena beliau tidak punya anak, itu merawat anak kecil-kecil itu ratusan di rumah. Sehingga ketika beliau berdoa, ketika beliau itu membaca sholawat burda, itu anak kecil-kecil itu dikasih uang, dikasih permen. Sampai nangis itu kata beliau, kalau didongengi kali Ustaz Fadil An-Nadwi, muridnya Ustaz Hasan An-Nadwi ini ada yang di Jawa Timur sana, guru saya namanya Fadil. Ikut cerita. Abul Hasan An-Nadwi ini kalau berdoa itu lihyatuhu itu kembluh, teles karo janggut ini, teles karo luwe meripat. Jadi air matanya itu sampai ketes. Dan gini janggutnya ini. Itu bersama anak kecil-kecil. Apa dikatakan? Saya akan damai bersama mereka, akan sowan kepada Rasulullah bersama anak-anak kecil-kecil. Padahal itu muhaddis, gurunya Abu Ya Said Maliki, hafal bukan yang 1000-2000 jutaan hadis yang hafal. Ahli hadis, ahli tarikh. Itu Abul Hasan An-Nadwi. Maksud saya apa? Ini, ketika seorang pengajar, jalanmu itu menuju surga. Ketika sama menjadi jabatan, yuk, saya ini gimana Ustaz dijadikan RT, ya sudah berarti kamu lewat RT ini menuju surga, tidak tahu lewat mana, lewat lepak kita, laran taruh aku. Itu jalan lewat jabatan itu. Lah enten to nggih titik-titik wani
durung apa-apa sawene. Kamu itu sudah bikin garet tanda tangan seret beres tuh. Kenapa? Dia tidak memahami menuju surga lewat situ. Mangkana lahu malun falyatasaddaq bimali. Kalau orang itu punya harta ya maka dia sedekah dengan hartanya. Wa mangkana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwati. Kalau dia punya kekuatan maka sedekahnya dengan kekuatannya. Ini. Makanya kembali lagi bagaimana jabatan itu bisa bermanfaat atau justru memanfaatkan orang lain. Sekarang itu sulit untuk mencari yang bermanfaat. Tapi ingat saudara-saudaraku, ketika sampeyan meninggal itu kepengin wong-wong innalillahi wa alhamdulillah. Ada sebuah hadis marro bi janazatin. Ada jenazah yang lewat dipikul. Kata Rasulullah, ada yang jaga-jaga dengan sahabat. Ada jenazah lewat. Loh, huwal mustari. Gang sak dilut enek mana jenazah dipikul. Ente kan Nabi. Wal mustarah minhu. Sahabat matur, maqalu ya Rasulullah ma wal mustarih wa ma wal mustarah. Ini yang pertama ke mustarih, yang kedua ke mustarah. Maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu idza mata yastarihu min ta'abid dunya wal akhirah. Wa min ta'abid dunya. Orang mukmin itu kalau meninggal maka dia istirahat dari apa? Kesibukan dunia. Sebab apa? Saking angel, urip ndujune angel lho. Arep mangan pengen apa yo? Mangan laren mususi betul? Mari mususi terus masak, baju itu terus goreng, pakai lauk dan lain sebagainya. Kita sulit. Mau makan aja ada prosesnya. Menanam dulu betul? Makanya orang mukmin itu kalau meninggal yastarihu min ta'abid dunya. Dia istirahat dari kesulitan di dunia. Lawan mustarah mau wa amal kafiru idza mata yastarihu minhu. Tapi nek wong iku elek, wong kafir sing istirahat tonggone. Sing istirahat apa? Nah, sampean punya tetangganya latuan. Latuan entuke basin. Wes kadek dadak mati sama muni. Alhamdulillah mak lampir. Berarti yang istirahat siapa? Ada yang kadang-kadang maaf. Karo hayawan itu pol kejemi. Begitu meninggal pasti wedhus, kucing, sapa petik saweneng alhamdulillah bongko sing biasa ngawati aku. Yang istirahat adalah orang yang di sekitarnya. Oleh karena itu kita ini berharap ya mudah-mudahan ketika dipanggil oleh Allah Ta'ala kita menjadi istirahat minta abid dunia amin Allahumma amin. Kita kembali lagi jadi kalau waktu kemudian harta kemudian keluarga kemudian jabatan dan yang terakhir adalah keluarga. Lah ini yang terakhir adalah keluarga. Keluarga kita akan menjadi simpanan menuju kebaikan, ATM kebaikan manakala kita mengarahkannya dalam kebaikan. Tetapi maaf, keluarga akan justru mengirimkan sesuatu yang maaf di neraka, menjadi orang tua disiksa gara-gara nopo? Gara-gara orang tua salah meletakkan anaknya. Makanya kok moro-moro anaknya dibalik hafal Quran. Masya Allah, saya teringat dulu ibu saya, ibu Saudah itu ketika mulai sakit-sakit di rumah itu pernah saya pulang dari pondok tak pijiti terus matur ngeten. Dong dalam Bu, aku itu pengen sok anakku ono sing hafal Quran. Nika ono anakku hafal Quran, mantuku hafal Quran. Ngoten. Waktu itu ono sing hafal Quran. Kata apa Bu? Ya ben enak toh. Aku nang kuburan garek nampang. Waktu itu. Itu saya nggak terasa. Habis itu ibu terus pindah ke sini meninggal. Itu ibu. Akhirnya apa? Begitu pesan beliau, adik kula pipit iki bojone Samsudin. Iku mondok nang Blitar ngene bibit. Naik begitu sanawiyah selesai, awakmu gelem gak gelem kudu melu kaca. Ibu biyen pesen anak iku tulis hafal Quran. Nah, bagi di Inus ket ora pati bakat. Ngono biyen ceritane ngono, Inus ora pati bakat. Oh. Kula niki ngapalo ngarep ilang guri.
Apa lang guru hilang? Ngarepe akhirnya bingung sih. Akhirnya oh, ora pati bakat. Angsal 3 ngoten muter maros ora bakat aku. Ya wis, akhirnya pipit niku lho paksa. Akhirnya pipit niku lho betul terlangitan. Wis kono kapal ngene iki. Akhirnya pun ngantun. Dan dilalak oleh mantu. Bojo kula diparingi hafidhah bisa. Terus nyusul celengane ibu mriki, nggih. Abah mengarahkan akhirnya Dik Nana diparingi hatam. Niki AA diparingi hatam. Ngaten niki Abah guyang. Alhamdulillah anakku member dengan cara masing-masing, dengan cara ibadah masing-masing untuk orang tuanya. Inus, Nurul, semuanya kabeh mempunyai cara lain bagaimana untuk membahagiakan orang tuanya. Lah, maksud kula ngeten iki mboten kok terus pamer orang. Bagaimana mengarahkan diri putra-putri panjenengan sudah diarahkan kok meleset itu duduk jatahmu. Berarti apa? Saman sudah lepas. Sudah mengarahkan tapi dia tidak ikut. Ustaz Fahmi, saya tidak punya anak gimana? Kula sampai pirang-pirang puluh tahun tidak punya anak bagaimana? Saya menghadapkan bagaimana waladun sholihun lihat ulah ini bagaimana? Wong anak tidak punya kok mengharapkan lihat ulah, bukan anak fisik, tapi anak yang lain. Anak yang lain lebih banyak daripada anak fisik. Kalau anak fisik, akeh. Sebab apa? Banyak orang punya anak, tapi koyoran punya anak. Iya Pak. Ini anak kelurang member bisa. Bisa lagi jalur dawud, sholat usolli fardul asri wal maghribi wal isya'i kroyoan lillahi ta'ala. Terus pada dek subuh usolli fardul subhi kerinan lillahi ta'ala. Kelurang member bisa. Ini berarti apa? Dia duwe anak orang koyo. Maaf, jangan salah paham. Anak soleh itu harus pinter hafal Quran. Bukan. Soleh itu maknanya al-qaim li hukukillah wa hukuki ibadi. Jadi orang soleh itu orang yang bisa menjaga hubungan baik kepada Allah dan sesama makhluknya. Ngaji biasa, rapati pinter, tapi lumanek banget. Lumanek. Insyaallah, luman tenaga, luman duit, soleh. Maaf, sekolahan itu masuk, bijile ku Quran hadis ini papat. Kita kok nilai, kan ini santri kok Quran hadis papat. Aslinya 8 bu, tak wong loro. Ngaji ra entos. Ora pati iso ngaji. Tapi maaf, begitu temannya itu nangis, apa? Duitku hilang, jatuh tadi berapa? 5.000. Nah, ayo tak belikan es. Aku mau maring hotel ke ibuku. Aku maring hotel ke ibuku. Ini kata kalau es. Dia itu salah di bidangnya itu. Ngaji lah pakai iso. Mau bola-bola dijeweri guru nih lah. Tapi dia soleh di bidangnya. Paham maksudku lagi? Jadi orang soleh itu tidak harus. Makanya orang mesti diterima nang kuburan. Itu tidak harus yang hafal Quran. Wong sing hafal Quran itu ditegakake kok. Kenapa? Quran hanya gulu ke atas, tidak sampai ke bawah. Lalu, walah ahli, dia apal Quran, ahli Quran masuk, tapi dia maidu kasana, maidu, nyelatu, ngelono wong, adu-adu. Banyak orang yang hafal Quran itu. Makanya saya teringat Abah Ghazali dulu mengatakan, aku biar aku ingkar banget. Apa? Nanti apa Bah? Lah, Gusmi iso ngene. Li, menawi rusuk akeh wong ngapal Quran mlebu neraka. Kok iso? Iya. Ternyata akhirnya yaitu orang yang Qurannya hanya di bibir tidak sama di hati. Wah, ini gini. Bon, lanjut keluarga. Bagaimana anak keluarga itu akhirnya mengerti? Paling tidak kita harus menanamkan kepada anak cucu kita bagaimana hidup itu khairun nas anfa'uhum. Itu bagaimana bisa bermanfaat kepada orang lain. Ojo pilih-pilih. Nggih, ojo pilih-pilih. Masya Allah. Ranten menika kita berharap majelis ini menjadi majelis ilmu, jadi barokah ke depannya kita bisa semakin memanfaatkan apa yang sudah ditinggalkan oleh Abah. Dan sekali lagi seperti saya katakan ketika jenazah diberangkatkan, Abah itu banyak salah. Oke? Maaf. Siapa?
Kata guru saya, wong sing paling akeh salah karo wong awakmu paling salah wong sing paling sering ketemu awakmu. Halo suami-suami, siapa sing paling sering ketemu awakmu? Halo ibu-ibu, macam-macam tak udah ulek-ulek. Orang yang paling sering ketemu dirimu, ya itulah orang yang paling banyak dosa sama kamu, ya sama kamu sama dosa sama dia. Gitu betul. Kenapa kita tolong? Ketika seorang guru sering ketemu murid, ya banyak salahnya sama murid. Paham gitu? Ketika seorang pemimpin ketemu rakyatnya, ya juga banyak salah pada siapa yang sering bertemu, maka disitulah banyak salah. Oleh karena itu, bapak saya yang sudah meninggal dunia ini, mari kita berusaha mengingat yang baik. Saya bertanya, saya tanya sama sampean, zaman ketika zaman meninggal dunia, ingin diingat baiknya atau jeleknya? Baiknya. Kalau Anda ingin diingat baiknya, maka ingatlah orang yang baik kepada dirimu. Jangan sampai kita menjadi orang yang sakulan waras, loro sedino loro untus, intiling-iling apa? Ya, makanya saya paham betul. Saya dari kecil ya, kemudian santri-santri di sini mulai Mas Bambang, Sarju, Santoso, Budi ya, Pemadam, Mungkolil dan sebagainya. Yang jangan heran mudah-mudahan menjadi santri-santri yang nopo ditukani abah ini minangka obat, amin Allahumma amin. Jolali ketika sudah siapapun yang pernah bersentuhan apapun bentuknya, omane iki Kapten Mudasir bareng iki alah lek bare dilokno meneng ya didoni iki didoni malah ngidoni iki. Muga siapapun yang pernah bertemu abah omongane kasar jenenge lan sepuro nggih. Boten kuwatah tujuanipun bapak muga-muga napa anak-anak cucunya, baik anak fisik maupun yang bukan fisik, dengan sedaya nerusaken jariyahipun yang kedepannya menjadi dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf yang terakhir mewakili keluarga mengucapkan banyak terima kasih kerawan panjenengan sedaya atas semuanya. Mudah-mudahan sekali lagi niki kula binjing kali adik-adik nyuwun pamit badhe wangsul terus mangke seterusnya.